Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Awwabin Kebumen, yang saya hormati pula panitia kajian malam Senin Masjid Al-Awwabin, kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan majelis taklim. Tentunya besar harapan kita dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah, insyaallah kita akan murajaah sedikit apa yang sudah kita pelajari di kesempatan yang telah lalu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita yang telah lalu, kajian yang terakhir adalah kita telah membahas faidah yang ketiga dan faidah yang keempat. Pada faidah yang ketiga kita telah mengkaji bersama bahwasannya tauhid adalah kewajiban yang paling utama. Syariat Islam kita, syariat kita yang kita cintai ini adalah ajaran yang sempurna, yang mengajarkan semua kebaikan yang membawa kepada surga. Tentunya ini berkonsekuensi bahwasanya syariat ini adalah cakupannya sangat luas. Inti daripada ajaran Islam ini adalah 5 yang kita kenal dengan rukun Islam. Dan dari 5 ini ada intinya inti, yaitu apa? Tauhid. Yang paling pokok, yang paling utama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang sudah kita bahas di kesempatan kajian kita yang terakhir, bahwasanya kewajiban yang paling pertama atas seorang hamba adalah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian selanjutnya di faedah yang keempat kita belajar tentang buah-buah daripada tauhid. Penulis menyebutkan beberapa buah dari tauhid yang sangat istimewa. Di antara yang beliau sebutkan bahwasanya tauhid yang murni akan mendatangkan rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat. Orang yang mentauhidkan Allah, yang meyakini bahwasanya Allah saja yang berhak disembah dan mempersembahkan semua bentuk ketaatan yang dia kerjakan hanya kepada Allah, orang yang bertauhid tersebut akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, rasa aman di dunia dan juga di akhirat. Demikian juga yang beliau sebutkan bahwasanya tauhid ini merupakan sebab terbesar yang dengannya seorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mati dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang beliau sebutkan adalah bahwasanya tauhid adalah sesuatu yang akan memasukkan seorang ke dalam surga, dan itu jaminan yang pasti. Siapa yang merealisasikan tauhid pasti masuk surga. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara buah tauhid yang disebutkan oleh penulis adalah bahwasannya ketika seorang tauhidnya sempurna, maka dia itu akan selamat dari neraka secara totalitas, tidak masuk sama sekali ke dalam neraka. Demikian juga yang disebutkan oleh penulis bahwasanya tauhid adalah sebab terbesar untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan syafaat Nabi bisa dengan berdoa, namun jangan cuma sekedar berdoa saja, tetapi kita juga harus berusaha merealisasikan dalam kehidupan kita. Di awal majlis biasa kita sebutkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak. Jangan cuma sekedar mengatakan seperti itu, namun kita harus benar-benar mempraktekkan tauhid dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar merealisasikan tauhid dengan mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa-apa yang sudah kita pelajari di kesempatan yang telah lalu. Kita murajaah secara ringkas. Kita lanjutkan sekarang al-faidatu al-khamisah. Penulis menyebutkan pada faidah yang ke-5. Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang ke-5. Penulis mengatakan, man afradallaha fil rububiyyah wa lam yufridhu fil uluhiyyah lam yakun muwahhidan hatta yufridahu fil uluhiyyah. Perhatikan poin yang disebutkan oleh penulis di sini. Man afradallah fil rububiyyah. Barang siapa yang telah mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah, barang siapa yang telah meyakini Allah itu satu-satunya yang menguasai rububiyah, walam yufridhu fil uluhiyah, namun tidak mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyah. Siapa saja orangnya yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Dulu kita sebutkan rububiyah intinya ada 3. Apa saja? Rububiyah intinya ada 3. Ngepek nggak apa-apa, daripada enggak. Rububiyah intinya ada 3. Apa saja? Penciptaan, kekuasaan, pengaturan alam semesta. Itu semuanya di bawah kekuasaan Allah. Perhatikan baik-baik, orang yang sudah mengesahkan Allah dalam 3 hal ini, dalam rububiyah, yaitu dalam keyakinannya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur alam semesta. Perhatikan, orang yang sudah meyakini 3 hal ini, walam yufridhu fil uluhiyah, namun tidak mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Orang yang sudah meyakini rububiyah namun tidak mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah saja, kata beliau, lam yakun muwahhidan, tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid rububiyah itu enggak dianggap kalau orang tersebut belum mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Uluhiyah yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah saja. Perhatikan, hatta yufridahu fil uluhiyah, sampai orang tersebut mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyah, baru diakui dia sebagai orang yang bertauhid.
baru diakui sebagai orang yang bertauhid. Bisa dipahami bersama saya atau ada sesuatu yang agak jelimet? Enggak jelimet kan? Bisa dipahami kan? Insyaallah. Ditanya bisa kan? Sekali lagi saya bahas lagi ini pokok permasalahan kita. Seorang yang mengakui Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa alam semesta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, namun tidak beribadah hanya kepada Allah saja, itu belum dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Atau boleh kita katakan belum diakui keislamannya. Jadi pengakuan Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah menghidupkan, mematikan, itu tidak menjadikan seorang itu kemudian masuk Islam. Sampai orang tersebut mau mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah saja. Karena inilah yang menjadi inti pembeda Islam dengan musyrik. Yang menjadi inti pembedanya adalah Muslim ibadahnya totalitas hanya kepada Allah, musyrik mereka beribadah sebagiannya kepada Allah, dengan sebagian yang lain beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik penjelasan beliau di sini. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, penulis semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan, fal kuffarul ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Perhatikan, fal kuffar, orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Muqirruna, mereka itu meyakini, mereka itu menetapkan bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir, bahwasanya Allah taala itu adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah ternyata mereka itu yakin bahwasanya Allah itu sebagai khalik, sebagai pencipta, bahwasanya Allah sebagai pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasanya pengakuan tersebut, pengakuan Allah sebagai pencipta, pengakuan Allah sebagai pengatur alam semesta, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi kalau seandainya di zaman kita sekarang ini ada muslim ditanya apa itu tauhid, kemudian dia mengatakan tauhid, ya yakin Allah itu esa, Allah itu maha kuasa, Allah itu pencipta segalanya, Allah pengatur segalanya, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau jawabannya sampai di situ dan titik, tidak ada tambah dari itu, maka sesungguhnya dia hanya sekedar mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya, apalah bedanya orang tersebut dengan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muslim itu harus tegas. Apa tauhid? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Jawabannya seperti itu. Apa yang dimaksudkan tauhid? Yaitu seorang beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada lainnya. Ini inti yang membedakan antara Islam dengan musyrik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau setelah mengatakan bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah
tidak memasukkan ke dalam Islam. Beliau menyebutkan dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-31, qul, katakanlah, ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, katakan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, lalu dan siapakah yang menguasai penciptaan, pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang sanggup mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulun, mereka orang-orang musyrik itu bakal mengatakan Allah. Orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah itu tahu benar tentang masalah tauhid rububiyah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya seorang sudah memahami dengan baik poin ini, insya Allah dia menjadi satu di antara orang yang selamat dari bentuk kesyirikan. Seorang akan menjadi seorang yang kuat dalam imannya, dalam tauhidnya, kalau sudah meyakini, memahami poin ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, membukakan hati-hati kita, membukakan pemahaman kita tentang pemahaman ini, bahwasanya meyakini rububiyah Allah itu tidak ada jaminan seorang itu selamat. Namun seorang yang sudah memahami bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, dialah orang yang akan selamat. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah faidah yang kelima. Kita lanjutkan. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam. Man aqarra bitauhidir rububiyah lazimahu al-iqraru bitauhidil uluhiyah. Barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah, lazimahul iqrar, maka wajib atasnya untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Satu kelaziman, satu keharusan. Orang yang sudah meyakini rububiyah Allah harusnya itu menetapkan bahwasanya Allah saja yang berhak disembah, karena kaitannya itu sangat erat sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan dalil dari beliau. Beliau menyebutkan dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai 22. Perhatikan ayat ini. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kita diseru ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Tauhid apa ini?
U'budu rabbakum. Tauhid apa? Uluhiyah. Alladzi khalaqakum. Rabb kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini tauhid apa ini? Rububiyah. Sembahlah Allah Rabb kalian yang Dia itu adalah memiliki rububiyah yang sempurna, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah menjelaskan lagi tentang rububiyah Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan dialah Allah yang telah menjadikan langit itu sebagai bangunan, bangunan yang sangat istimewa tanpa ada tiang yang menyangganya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan Allah mengeluarkan dengan itu buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Ini tauhid apa ini? Tauhid apa? Rububiyah. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu tahu. Tahu apa maksudnya? Tahu tentang rububiyah. Kalian tahu tentang rububiyah, jangan jadikan ada tandingan bagi Allah dalam masalah uluhiyah. Lihat bagaimana eratnya antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang berhak disembah itu yang punya rububiyah, yang enggak punya rububiyah enggak berhak disembah. Kalau ditanya kenapa sih Allah yang kita sembah? Jawabannya karena Allah yang menguasai rububiyah sempurna. Dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam semesta, satu-satunya yang menguasai alam semesta. Dia yang memberikan rizki, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Jawabannya seperti itu. Kalau ditanya kenapa nggak boleh beribadah kepada selain Allah, karena selain Allah nggak punya apa-apa terkait dengan rububiyah sama sekali. Jadi kaitannya sangat erat. Yang berhak disembah adalah yang punya rububiyah sempurna. Yang tidak punya rububiyah tidak punya hak sedikit pun untuk disembah. Bisa dipahami ini kaitannya? Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik, kemudian penulis menjelaskan fa amarahum bitauhidil uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan untuk mentauhidkan dalam masalah uluhiyah, yaitu apa? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Ini tauhid uluhiyah. Allah perintahkan manusia untuk bertauhid uluhiyah, untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa huwa ibadatuhu, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Wahtajja alaihim bitauhidir rububiyah alladhi huwa khalqun nasil awwalina wal akhirin. Dan Allah ketika memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah ini, Allah berhujjah, Allah berdalil kepada manusia atau atas manusia dengan tauhid rububiyah. Allah berhak disembah karena Allah dialah yang menciptakan manusia yang terdahulu dan juga yang akan datang. Wa khalqus sama'i wal ardi wa ma fihima. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Wa khairir riyah wa inzalul matar. Allah yang mengatur angin, Allah yang menurunkan hujan. Wa imbatun nabatat, Allah lah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa ikhrajus thamarat allati hiya rizqul ibad, dan Allah yang telah mengeluarkan buah-buahan yang itu merupakan rizki bagi para hamba. Fala yaliku bihim ayyushriku mahu ghairahu
mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al syai'an min dzalik, maka tidak pantas bagi manusia untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang mereka itu tahu bahwasanya yang dijadikan sekutu ini tidak bisa melakukan apapun dari apa-apa yang Allah Ta'ala sanggup. Selain Allah nggak mencipta, selain Allah nggak memberikan rezeki, nggak mengatur angin, nggak menurunkan hujan, nggak mengeluarkan buah-buahan, nggak bisa melakukan apa-apa. Maka tidak pantas seorang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lemah tadi. Wala min ghairihi, dan juga dari yang selainnya. Fattariqul fitri li itsbati tauhidil uluhiyah, cara yang sesuai dengan fitrah untuk menetapkan tauhid uluhiyah, al-istidlalu alaihi bitauhidir rububiyah, berdalil atas wajibnya tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Apa yang tadi saya katakan? Yang berhak disembah yang punya rububiyah sempurna, yang tidak punya rububiyah sempurna tidak punya hak sedikit pun untuk disembah. Intinya seperti itu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk belajar tentang tauhid. Orang yang belajar tauhid hakikatnya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing untuk menggunakan akal dan fitrahnya. Adapun orang-orang yang tidak dibimbing untuk mengenal tauhid adalah orang-orang yang mereka ketika beribadah kepada Tuhan mereka adalah mereka campakkan akal, kemudian baru beribadah kepada Tuhan tersebut. Apakah pantas meminta kepada sesuatu yang merupakan benda mati, sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak bisa apa-apa? Mereka campakkan akal baru nyembah selain Allah. Adapun orang yang bertauhid adalah orang-orang yang mereka akalnya sehat dan mereka gunakan akalnya, fitrahnya ketika mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas untuk ditaati, yang pantas untuk kita tunduk kepadanya adalah yang punya kekuasaan mutlak di alam semesta ini. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya di faedah yang keenam ini kita mengambil satu kesimpulan, yang berhak disembah adalah yang memiliki rububiyah sempurna. Yang tidak memiliki rububiyah tidak punya hak sedikit pun untuk disembah. Kita lanjutkan. Al-faidatus sabi'ah, faidah yang ke-7. Al-faidah sabi'ah, faidah yang ke-7. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Qal maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Makna daripada la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq. Allah Subhanahu wa taala dialah sembahan yang hak, yang benar. Wa annama yad'una min dunihi al-batil, dan apa saja yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Kenapa? Tadi jawabannya sudah kita sebutkan. Kenapa yang selain Allah itu batil disembah gitu ya, tidak berhak disembah? Karena tidak punya sedikit pun kekuasaan dalam masalah rububiyah. Gak bisa mencipta, gak bisa memberikan rezeki, gak bisa mendatangkan manfaat, gak bisa apa-apa, maka tidak layak untuk disembah, tidak pantas untuk disembah. Apa saja yang diibadahi selain Allah adalah batil. Wa qala ta'ala, di ayat yang kedua yang dinukilkan di sini surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5.
wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat, mimman, dari orang yang yad'u min dunillah, yang berdoa, yang beribadah kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan mengabulkan sampai hari kiamat. Ditandesin sama Allah Subhanahu wa taala di sini. Siapa yang lebih sesat daripada orang musyrik yang mereka berdoa, beribadah kepada Allah, ketika diminta, ketika ada orang-orang memohon kepadanya, tidak mungkin akan ngabulkan sampai hari kiamat. Nanti kan kesel guling ibadah ibaratnya gitu, nggak mungkin akan mengabulkan sedikit pun permintaan mereka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengungkap keburukan daripada Tuhan-Tuhan, kelemahan daripada apa-apa yang dipertuhankan selain Allah. Diminta itu sampai hari kiamat nggak mungkin akan bisa mengabulkan. Yang bisa memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana kadang-kadang mereka berdoa kepada berhala-berhala tapi kok mereka dapat gitu, dapat sehat dan lain sebagainya? Apa itu dari Allah namanya? Istidraj? Iya, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan itu untuk menambahi beratnya siksa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan mungkin juga sisi yang lain, kenapa mereka mendapatkan kesehatan, kenapa mereka mendapatkan kemudahan urusan dan lain sebagainya, adalah karena kebaikan yang mereka lakukan terhadap sesama manusia, namun tidak dilandasi dengan tauhid. Mereka berbuat baik kepada sesama manusia, Allah balas dengan apa? Dengan sesuatu di dunia saja. Namun di akhirat jangan harap untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah haram bagi mereka di akhirat. Rahmat Allah adalah boleh bagi mereka di dunia. Rahmat yang sifatnya ammah, rahmat yang sifatnya umum. Mereka mendapatkan rahmat berupa kemudahan urusan, mereka bisa menikah, mereka punya keturunan, mereka mendapatkan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun jangan berkecil hati wahai muslim, bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surga adalah rahmat yang tidak bisa tergambar betapa luasnya rahmat tersebut. Kenapa sebabnya? Alam semesta ini ataupun dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa berlangsung kehidupan padanya dari awal penciptaan hingga terjadinya hari kiamat itu cuma bermodal satu rahmat Allah saja. Padahal yang hidup di alam dunia ini adalah ya muslim, ya kafir, ya musyrik, semuanya mendapatkan rahmat Allah yang sangat luas. Padahal cuma 1% saja. Adapun yang 99 Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam surga bagi orang-orang yang jumlahnya tentunya akan sangat sedikit. Kalau ditanya panjenengan, banyakkan mana sih yang masuk surga sama masuk neraka? Perbandingannya banyakkan yang masuk neraka. Di dunia saja ini perhatikan tadi ya. Dari awal dunia sampai akhir dunia itu semua makhluk Allah berebut rahmat Allah yang 1%. Entek apa orang Pak? Habis apa tidak? Enggak habis. Enggak habis sama sekali. Padahal 1%. Kemudian di akhirat sana yang bisa merasakan rahmat Allah yang khas bagi orang-orang yang beriman saja. Orang yang beriman saja yang mendapatkan. Yang kafir sudah bablas ke neraka. Ibaratnya kalau kita katakan ya wis omber karu-karuan gitu ya, yang merasakan sedikit gitu.
Wong di dunia saja kalau seandainya sekarang di Indonesia umpamanya semuanya beragama Islam, semuanya Muslim, semuanya nyaman banget kan? Itu baru di dunia. Di akhirat jumlahnya sedikit yang masuk ke dalam surga. Sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berkecil hati ketika seorang di dunia ini tidak mendapatkan bagian daripada kesenangan-kesenangan dunia. Sesungguhnya ketika seorang memiliki iman, dia itu bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, orang kafir mau sampai bulan, mau sampai Mars, mau sampai mana, silahkan. Seorang dengan la ilaha illallah bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa dibangga-banggain sih sampai Mars? Wong di sana nafas saja susah kok. Bangga. Buat apa dibangga-banggain sampai bulan sih? Wong sampai di sana nafas susah kan? Makan susah kan? Iya, semuanya bekal dari sini. Maka jangan mau diomongin sama orang-orang, ngapain kaum muslimin belajar Islam, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Orang kafir sudah sampai bulan, ya monggo pergi saja ke bulan sana. Gak usah kita, oh iya kita harus belajar teknologi dan lain sebagainya. Kita itu mempersiapkan diri kita bukan hanya untuk hidup di dunia saja. Kita dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para rasul, dengan menurunkan kitab untuk dibahagiakan dengan kebahagiaan abadi di dalam surganya. Maka jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat. Pol gule sesat, enggak ada yang nandingi kesesatannya gitu. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Al-faidatut tsaminah. Faidah yang ke-8. Arkanu la ilaha illallah. Rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan li kalimat tauhid la ilaha illallah ruknani. Kalimat tauhid itu memiliki, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun. Al-awwalu an-nafyu. Yang pertama yaitu apa? An-nafyu, peniadaan. Atau sering disebutkan nafi. Huwa nafyul uluhiyah amman siwallahi, yaitu meniadakan peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan la ilaha, maka kita sebutkan tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah. Ini ditiadakan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan semuanya. Ats-tsani, yang kedua, al-itsbatu, yaitu penetapan. Huwa itsbatul uluhiyyati lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, yaitu penetapan uluhiyah, yaitu peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita katakan tidak ada yang berhak disembah, kemudian kita tetapkan illallah, hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah satu kalimat yang sangat sempurna dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kalimat yang sangat istimewa dalam menetapkan pujian bagi Allah. Ditiadakan dulu baru ditetapkan. Seperti sering saya sampaikan di majelis, bahwasanya ketika seorang guru memuji muridnya dengan pujian, dia katakan pujiannya seperti ini: tidak ada di kelas ini yang pintar kecuali Abdullah. Ini pujian karena sudah ditiadakan, gak ada tandingannya Abdullah ini sama sekali gitu. Beda halnya kalau seandainya guru tersebut mengatakan Abdullah adalah murid yang pintar gitu. Seorang guru mengatakan Abdullah adalah murid yang pintar. Ada kemungkinan tandingan Abdullah di kelas tersebut?
kemungkinannya masih ada. Tapi ketika dengan pujiannya dia mengatakan tidak ada yang pintar di kelas ini kecuali Abdullah, maka Abdullah ini menjadi orang yang satu-satunya yang pintar di kelas tersebut. Demikian juga pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, yaitu dengan apa? Uluhiyah, yang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut. Kita katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, memungkinkan ada apa? Tuhan-Tuhan yang lain. Masih memungkinkan seperti itu. Apalagi kalau dipahami tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik juga mengakui itu gitu. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami tauhid. Kita berusaha untuk mendetilkan pemahaman tentang tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal ibadah bagi kita semuanya, sebagai sesuatu yang nantinya akan memberatkan timbangan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, beliau menyebutkan dalilnya firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Ini setelah ayat kursi ya. 256. Betul. ini. Ayat kursi 255. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim." Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Ini makna daripada la ilaha. Siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini makna daripada illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh telah berpegang dengan tali yang teramat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini di faedah yang ke-8. Kita lanjutkan biiznillah. Al-faidatu tasi'ah, syurutu la ilaha illallah, faedah yang ke-9. Syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Isya jam berapa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Beliau menyebutkan di faedah yang ke-9 syarat-syarat la ilaha illallah. Awalan al-ilmu, ay bima'naha al-muradu minha nafyan wa ithbatan al-munafi lil jahli bidzalik. Syarat yang pertama adalah ilmu. Syarat yang pertama, la ilaha illallah ini dikatakan sah, dikatakan benar, harus memenuhi syarat ilmu yang pertama. Apa yang dimaksudkan ilmu? Bima'naha, ilmu tentang maknanya. Dan yang dimaksudkan dengan makna daripada la ilaha illallah adalah nafyan wa itsbatan. Apa yang sudah tadi kita sebutkan? Sisi peniadaannya, sisi penetapannya. Ditiadakan ibadah itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan al-munafi lil jahli bidzalik, yang itu meniadakan kebodohan tentang hal tersebut. Ini yang harus pertama kita lakukan pembenahan. Landasilah la ilaha illallah atau tauhid ini dengan ilmu. Berusahalah untuk belajar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini Allah Ta'ala tegaskan fa'lam, maka ketahuilah. Untuk mengetahui tentunya kita perlu belajar. Kita perlu memahami, maka fahamilah, maka pelajarilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wastaghfir li dzambika, dan mintakanlah ampun atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui usaha kalian dan juga tempat kembali kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau melanjutkan, wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa mati, wa huwa ya'lamu, dan orang tersebut mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka orang tersebut pasti masuk surga. Siapa yang mati dalam kondisi memiliki tauhid uluhiyah, meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah, maka pasti masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah syarat yang pertama, syarat kalimat la ilaha illallah yang pertama tadi, bahwasanya kita harus mengilmuinya, bahwasanya kalimat tersebut maknanya adalah adanya peniadaan, adanya penetapan peniadaan keberhakan ibadah dari selain Allah, ditetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Tsaniyan, syarat yang kedua, al-yaqinu ay al-munafi lisyak. Syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah itu yakin, yang itu meniadakan keraguan. Yakin yang itu meniadakan keraguan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Ta'ala menyebutkan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman billahi wa rasulih, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ada keraguan. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada sedikit pun keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad. Dengan apa? Dengan hartanya. Berjihad dengan jiwa mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallahu bihima abdan ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, tidak ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah memiliki keyakinan ini. Keyakinan apa? Allah yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menemui Allah dengan dua hal ini tanpa ada keraguan,
pada keduanya, melainkan pasti akan masuk surga. Masya Allah, jaminan yang sangat jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang yakin. Sudah masuk waktu Isya ya. Muadzin silahkan adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ba'dal adzan. Bismillah, kita lanjutkan insyaallah. Tadi di syarat yang kedua, yaitu kita harus yakin. Pertama ilmu, kemudian kita harus yakin. Karena yakin ini tentunya harus berlandaskan kepada ilmu. Seorang yang yakin tapi tidak dilandasi dengan ilmu adalah keyakinan yang palsu tentunya. Orang yang yakin adalah orang yang memiliki pengetahuan, baru meyakini. Kalau sekarang dia sudah yakin tanpa memiliki ilmu, apa itu namanya? Keyakinan yang palsu. Keyakinan yang sebenarnya itu akan muncul ketika seorang itu memiliki ilmu. Maka di sini disebutkan ilmu terlebih dahulu, kemudian setelah itu muncullah keyakinan. Kemudian tsalitsan, beliau menyebutkan yang ketiga, al-qabul. Syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-qabul, yaitu menerima. Lima iqtadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi, yaitu menerima konsekuensi dari kalimat ini dengan hati dan juga dengan lisannya. Seorang menerima konsekuensi yang muncul dari kalimat ini dengan hatinya, dengan lisannya, dia menerima. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36. Perhatikan baik-baik, Allah Ta'ala berfirman, innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrik maksudnya. Kanu, adalah mereka itu, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka ketika didakwai la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Orang-orang musyrik yang didakwai kalimat la ilaha illallah oleh Rasulullah, itu mereka menyombongkan diri. Bukan karena enggak paham, mereka itu paham banget terhadap la ilaha illallah. Karena Nabi ketika mendakwai mereka cuma mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Karena apa? Memang nggak perlu dijelaskan ini ada nafi, ada itsbat, ada syaratnya gitu. Tidak jelaskan seperti itu oleh Nabi. Karena mereka adalah orang-orang yang sastranya luar biasa tinggi sekali di zaman itu. Hebat banget dalam masalah sastra. Mereka faham betul apa yang didakwahkan oleh Nabi. Orang-orang musyrik ketika didakwai la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Kemudian apa? Allah sebutkan wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami li syairin majnun, karena seorang penyair gila. Ini menunjukkan pemahaman mereka terhadap kalimat la ilaha illallah, Bapak Ibu. Mereka itu tahu konsekuensinya. Sehingga mereka langsung menyimpulkan kalau kami mengucapkan la ilaha illallah berarti kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Enak saja kita harus mengikuti penyair gila itu. Yang dengan bahasa kita seperti itu. Jadi mereka, orang-orang musyrik itu menolak mengucapkan la ilaha illallah karena ilmu. Beda sekali dengan orang-orang atau sebagian orang di zaman kita sekarang ini yang mau mengucapkan la ilaha illallah tapi karena tanpa ilmu. Kalau orang dahulu nggak mau mengucapkan karena ilmu, ngerti konsekuensinya. Ya kalau di zaman kita sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah sebagiannya tanpa ilmu, benar-benar tanpa ilmu gitu. Ya sudah, buktinya kan mengucapkan la ilaha illallah motornya hilang nang masjid tekannya bareng ngene dukune gitu. Kan dia nggak paham konsekuensi la ilaha illallah itu apa.
Dia salat, puasa dan lain sebagainya, tetapi ketika ada waktu tertentu yang harus menyiapkan sesaji, maka masih menyiapkan sesaji juga. Apa yang dipahami dari kalimat la ilaha illallah? Orang-orang musyrik mereka, Masya Allah, luar biasa pemahamannya. Mereka langsung mengatakan ketika didakwa la ilaha illallah, mereka mengatakan, kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair gila itu. Nabi Muhammad dikatakan sebagai penyair gila. Perhatikan, beliau mengatakan setelahnya, faja'alallahu ta'ala illata ta'dzibihim wa sababihi wastikbaruhum an qawli la ilaha illallah wa takdzibihim man jaa'a biha falam yanfu ma nafathu wa lam yuthbitu ma athbatathu. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kenapa mereka disiksa. Sebabnya itu adalah karena mereka menyombongkan diri dari mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau menerima. Tidak mau menerima ucapan la ilaha illallah dan mendustakan seorang yang membawa kalimat ini. Tidak mau meniadakan apa yang ditiadakan oleh kalimat ini dan tidak mau menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat ini. Jadi mereka itu menyombongkan diri, tidak ada qabul dalam diri mereka. Padahal ilmu tentang tentang penetapan dan peniadaan itu mereka memiliki. Namun mereka tidak mau menerima ilmu tentang la ilaha illallah, mereka punya. Mereka faham. Dengan bukti tadi ucapan mereka. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan Tuhan-Tuhan. Itu kan? Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah syarat yang ketiga. Inilah syarat yang ketiga, yaitu qabul. Ulangi lagi, yang pertama ilmu, kemudian yakin, kemudian yang ketiga adalah qabul, menerima sepenuh hati apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat ini. Kemudian rabi'an, yang keempat, al-inqiyadu. Syarat dari kalimat la ilaha illallah yang keempat adalah inqiyad, yaitu tunduk. Lima dalat alaihi al-munafi li tarki dzalik, yaitu tunduk kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, yang itu meniadakan, meninggalkan hal itu. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah itu harus tunduk terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu dah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Berserah diri artinya adalah tunduk, menyerahkan diri kita, siap diatur oleh Allah. Maka sering disebutkan bahwasanya makna daripada aslama yuslimu itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Orang yang menyerah adalah orang yang memposisikan dirinya siap untuk diperintah apa saja. Maka tidak pantas seorang dikatakan sebagai seorang muslim kemudian membangkang kepada Allah. Gambarannya seperti apa? Seorang tahanan ditodong dengan senjata, nggak punya kemampuan nawar apapun sama yang nodong tersebut kan. Pokoknya mau diperintah apa saja saya mau ngikuti sudah. Daripada kena dor gitu kan. Tiarap-tiarap. Ketika disuruh pakai baju apa ya nurut saja sudah. Demikianlah seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tunduk, tidak punya pilihan lain kecuali itu saja sudah. Karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Az-Zumar ayat yang ke-65. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka manusia tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikanmu sebagai hakim pada perkara yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian setelah berhukum kepada Nabi Muhammad maksudnya, la yajidu fi anfusihim haraja, tidak mendapati dalam diri mereka itu sesuatu yang memberatkan, tidak ada sesuatu keberatan sedikit pun, mimma qadaita, pada apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu berserah diri secara sempurna, secara penuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Arba'in. Di sini disebutkan bahwasanya la yu'minu ahadukum, seorang di antara kalian itu tidak beriman, hatta yakuna hawahu, sampai hawanya, hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti kepada apa yang aku bawa. Mengikuti kepada apa yang aku bawa. Yang dibawa oleh Nabi tentunya adalah syariat. Seorang itu tidak sempurna keimanannya sampai menjadikan hawa nafsunya itu tunduk terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Berarti kita sudah membahas syarat dari kalimat la ilaha illallah sampai syarat yang keempat, yaitu apa? Tunduk kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Benar-benar tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan kajian malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas menambah wawasan, menambah ilmu tentang tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk terus mempelajari bagian-bagian yang penting, yang urgen daripada syariat Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus bisa belajar tentang Islam, sehingga kita semakin hari semakin baik sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.